Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah azab kaum yang melakukan perbuatan hubungan dari lubang belakang terabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Pada ayat 38 surat Al-Furqan, selain kaum Ad dan Samud, disebutkan juga penduduk ras yang dibinasakan. Siapakah kaum ras itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk ras, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut." Quran, Surat Al-Furqan, ayat 38. Al-Hasan Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Bahman bin Fairuz, yang dikenal sebagai Al-Kisahi, menyatakan bahwa penduduk ras menetap di tanah Hadramaut, dan kota mereka dinamakan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan buah-buahan dan kampung-kampung yang makmur. Di sana, tinggal beberapa kelompok dari penduduk ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Asadi atau Asidi, tahun 1889 sampai tahun 1956 M, yang lebih dikenal sebagai Tafsir Asadi. Penulis, Taisir Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, mengatakan bahwa penduduk ras adalah sisa-sisa kaum Samud. Mereka adalah penduduk sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi, yang keduanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. As-Sadi, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menambahkan bahwa sumur yang ditinggalkan terletak di Tanah Aden. Warga kota tersebut mengandalkan air dari sumur tersebut baik siang maupun malam. Di sekitar sumur, terdapat 70 alat penarik air dengan 70 embernya, serta beberapa lelaki yang bertugas mengurusinya. Di sebelahnya, terdapat reservoir air yang digunakan untuk keperluan mandi. Menurut Ibnu Abbas, Ras adalah nama sebuah telaga yang terletak di Azerbaijan, dan penduduknya disebut sebagai kaum Ras yang tinggal di salah satu desa di Samud. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menjelaskan bahwa Ashabu Ras adalah sebuah komunitas yang menyembah pohon Sanaubar dan dikenal sebagai Syahdirat Raja Pohon. Ia adalah orang yang pertama kali menanam pohon tersebut setelah badai topan melanda tepi sungai yang dikenal sebagai Rushan. Yofits menanamkan 12 bibit pohon Sanaubar di ke-12 desa di sepanjang tepi sungai. Desa-desa tersebut dinamai Oban, Ozar, Dai, Bahman, Iswan, Ferwadin, Ordin, dan Kordan Murtan. Nama-nama ini kemudian dijadikan sebagai nama-nama bulan dalam kalender bangsa Asami atau Persia. Pohon-pohon itu tumbuh subur dan besar, dihormati oleh penduduk setempat. Melihat hal ini, setan merayu Raja Tarus agar memerintahkan semua penduduk untuk menyembah pohon itu. Setan juga menyarankan agar Raja melarang penduduk menggunakan air dari sungai di sekitar pohon Sanaubar. Raja lalu mengumpulkan seluruh penduduk dari ke-12 desa dan menyatakan, "Warga saya, janganlah kalian dan ternak kalian minum dari sungai itu. Berikanlah kehidupan yang utuh bagi pohon Sanaubar." Setan meyakinkan kaum ras bahwa pohon itu adalah hayat al-ilahian atau kehidupan ilahi, dan tidak ada yang boleh mengganggu kehidupannya. Dalam upacara pemujaan mereka, kaum ras menyelenggarakan perayaan rutin setiap bulan. Pada hari perayaan itu, mereka membawa seserahan berupa daging hewan yang mereka bakar. Ketika asap membumbung tinggi, mereka sujud dan memohon pada pohon tersebut. Pada saat itu, setan menipu mereka agar percaya bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan roh spiritual, padahal sebenarnya setan yang berada di balik pohon itu. Isfadar adalah puncak perayaan bulanan mereka. Pada hari Iswadar, perayaan berlangsung selama 12 hari dengan seserahan yang lebih melimpah. Mereka yakin bahwa pada hari itu, pohon Sanaubar akan memberikan lebih banyak keberkahan dibandingkan hari-hari lainnya. Pada suatu waktu, seorang pengawal kerajaan menemukan seorang anak kecil yang sedang minum dari sungai tersebut. Pengawal tersebut segera melaporkan kejadian itu kepada raja, yang membuat raja sangat marah. Setan semakin mempengaruhi raja dan mendorongnya untuk memenggal kepala anak kecil tersebut, meskipun dia tidak bersalah. Raja Toros segera memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala anak itu, dan dia mengumpulkan seluruh penduduk di depan pohon Sanaubar. Tangannya anak kecil itu diikat di atas papan pemenggalan, dan Algojo sudah menajamkan pedangnya. Penduduk berteriak, "Hukuman! Hukuman! Hukuman!" Sang anak memohon dan menangis. Ia terpaksa minum dari air sungai karena sangat haus. Raja tidak memiliki belas kasihan, kepala anak yang tak bersalah itu dipenggal. Kemudian, setan muncul di balik pohon Sanaubar, mengatakan,
Inilah hukuman bagi siapapun yang minum dari sungai ini, maka sujudlah padaku. Tidak berhenti di situ, setan terus menggoda Raja Toros dan penduduknya dengan menjanjikan semua binatang ternak yang telah minum dari air sungai. Semua binatang itu dikorbankan, dan semua penduduk diminta untuk bersujud. Menurut Asadi, ketika penduduk daerah itu semakin sesat, Allah memutus seorang nabi bernama Hanzalo bin Safwan, sekadar untuk memberi peringatan. Jumlah nabi sangatlah banyak, para ulama memiliki pendapat yang beragam mengenai hal ini. Ada yang menyebutkan jumlah nabi mencapai 124.000 orang, sementara jumlah rasul sebanyak 313 orang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Abu Sar. Adapun nabi dan rasul yang wajib diimani berjumlah 25 orang. Syekh Al-Bajuri berpendapat bahwa jumlah nabi dan rasul itu tidak terbatas. Pendapat yang dianggap sahih mengenai para nabi dan rasul adalah tidak membatasi jumlahnya dengan angka tertentu karena hal itu dapat menetapkan kenabian pada seseorang yang sebenarnya bukan nabi, atau sebaliknya, mengabaikan kenabian seseorang yang sebenarnya adalah nabi. Pendapat Bajuri ini didasarkan pada Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 164, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sesungguhnya. Telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dan para rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Kembali ke Hanzalah bin Safwan, sobat Nabi tersebut mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak menyetujuinya. Nabi itu memberitahu mereka bahwa setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon Sanobar, menyamar sebagai kebenaran, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keadaan ini, Nabi tersebut bahkan diram. Anak kecil yang tak berdosa serta ternak-ternak yang tak berakal harus dibunuh dengan kejam. Kaum Ras menganggap apa yang dibicarakan Nabi itu adalah hal yang konyol dan mustahil. Mereka pun tak mengindahkan ucapannya. Rayuan demi rayuan pun dilancarkan oleh sang Nabi demi merebut hati kaum Ras agar mau beriman. Sayangnya, usaha tersebut tak membuahkan hasil, hanya cibilan yang ia dapat dari kaum pemuja pohon itu. Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa agar memberi pelajaran pada kaum itu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada hamba-hambamu yang beriman, dan tunjukkanlah kekuasaanmu bagi siapapun yang mengingkarimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa hambanya yang beriman. Pohon yang tadinya tumbuh subur berubah menjadi pohon yang kering dan layu. Air yang mengalir di irigasi pun ikut kering, seluruh tumbuhan yang ada di sekitarnya pun mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 12, sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras, dan Samud telah mendustakan rasul-rasul. Amarah kaum Ras mengguncang mereka. Tidak menerima kenyataan bahwa apa yang mereka puja harus layu dan mati. Mereka menyangka bahwa Tuhan mereka telah disihir oleh sang Nabi. Kebencian pun kian meradang, kaum Ras menjadi angkuh, keras hati. Mereka pun merancang strategi pembunuhan atas Nabi karena merasa bahwa Nabi tersebut telah merenggut kebahagiaan mereka selama ini. Kaum Ras akhirnya menggali sumur yang kering dan membuang Nabi ke dalamnya, dan sumber tersebut ditutup dengan batu besar. Penderitaan Nabi tak sampai di situ saja, kaum Ras merasa tidak memberinya makan dan minum agar perlahan-lahan Nabi itu mati dan membusuk di dalam sumur. Nabi itu merintih dan akhirnya meninggal dalam sumur tersebut. Kaum Ras pun berkumpul di sekitar sumur sambil merayakan kematian sang utusan Allah. Setan gembira melihat kaum Ras yang sukses menyiksa Nabi. Ia pun kembali pada pohon Sanobar yang telah kering, lalu berkata, lihatlah hukuman yang aku berikan pada penyihir yang telah merebut hidupku, dan kini aku kembali pada orang-orang yang memujaku. Saat itu pula, murka Allah pun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang pedih kepada kaum Ras. Allah memindahkan Bukit Al-Haris dan Bukit Al-Huwairis dari Taif kepada mereka, sehingga mereka dibenamkan di bawah kedua bukit tersebut, dan tidak ada satupun rakyat dari kaum tersebut yang bertahan hidup. Lain lagi dari cerita Al-Kisai, ia berpendapat penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut, dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan buah-buahan dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala, dan kelompok yang menyembah api. Asadi mengatakan Allah membinasakan penduduk RASS karena mereka menggauli wanita lewat duburnya dan mereka tidak beriman kepada nabi mereka. Hanzalo bin Safwan, setelah kekufuran dan kesesatan mereka bertambah-tambah, Jibril pun berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka berubah menjadi batu hitam, begitu juga barang-barang dan binatang ternak mereka.
Asadi menambahkan bahwa setelah Zulkarnain mengelilingi berbagai negara dan memasuki kota Ras, dia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahannya semuanya menjadi batu hitam. Menurut Al-Kisai, di kota tersebut ada sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Falak. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung oleh angka yang sangat besar. Apabila binatang itu terbang, ia bisa menutupi matahari seperti awan, lehernya seperti leher unta, mempunyai 4 sayap, 2 panjang dan 2 pendek, bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang lainnya dengan jakarnya, serta membawanya ke gunung tempat berdiamnya. Ketika binatang itu kian membahayakan, suka menyambar anak manusia yang masih kecil, lalu dibawa ke gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetas dari telurnya. Maka, penduduk kota tersebut mengadukan hal ini kepada nabi mereka, Hanzalah bin Safwan. Atas pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah berdoa agar Allah membinasakan angka. Dia berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut, dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu, binatang tersebut jatuh dari langit, dan kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi wujudnya. Sebagian orang Arab mengingkari keberadaan binatang bernama angka. Menurutnya itu hanyalah sebuah cerita yang dikaram oleh orang-orang Arab. Dalam hal ini, ada sebuah syair. Aku telah belajar banyak dari anak-anak zaman. Mereka tidak bisa dijadikan sahabat, tetapi aku mesti bisa memilih-milih kesempatan. Akhirnya aku tahu bahwa yang mustahil itu ada 3, raksasa, angka, dan sahabat yang sempurna. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.